Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat setia. Dan saya selalu berdoa supaya seluruh jemaat ada dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, dan selalu diberkati dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Yang saya beri tema adalah bagaimana kita bisa menikmati tanah perjanjian. Kita semua tahu Allah Israel menjanjikan bangsa Israel sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perjalanan bangsa Israel adalah gambaran dari perjalanan rohani kita juga. Israel rohani di akhir zaman ini. Nah, kita akan baca dari firman Tuhan yang diambil di 1 Korintus 10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan mulai dengan ayat pertama sampai ke-5 dulu. Dikatakan demikian, ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Perhatikan ini, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kata-kata terakhir. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Ya, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dibaptis di dalam awan, di dalam laut, mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Demikianlah kita. Ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darahnya di kayu salib sudah menyelamatkan hidup kita. Kita keluar dari kutuk dosa, kutuk perbudakan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita dibaptis dengan air dan dibaptis dengan roh juga, baptisan roh. Dan kita semua makan makanan rohani yang sama, yaitu firman Allah, Alkitab, serta kita dikatakan minum minuman rohani di dalam firman Tuhan di Yohanes, bahwa Yesus berkata, orang yang percaya aku, maka di dalam hatinya akan ada air hidup. Akan muncul aliran-aliran air, yaitu karunia Roh Kudus. Ya, yaitu yang akan menyertai kita sampai akhir zaman dan membuat kita hidup berkemenangan melakukan firman. Jadi perjalanan bangsa Israel dengan perjalanan rohani kita adalah satu gambaran yang sama. Seperti ayat berikutnya menyampaikan seperti ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini ayat 6. Saya lompat ke ayat 11. Dikatakan demikian, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Supaya kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan jadi, apa yang terjadi dalam bangsa Israel itu adalah contoh dan peringatan untuk kejadian juga di dalam hidup kita sebagai Israel rohani zaman akhir. Nah, oleh sebab itu kita perlu perhatikan kenapa sebagian besar dari bangsa Israel akhirnya gagal masuk tanah perjanjian. Supaya kita juga jangan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Sehingga kita pun gagal untuk masuk ke dalam tanah perjanjian hidup kita di akhir zaman ini. Yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang berlimpah dengan berkat-berkat. Tanah di mana Allah bekerja secara penuh di dalam hidup kita. Jangan sampai kita gagal. Nah, kita belajar dari ayat berikutnya. Saya melihat ada 4 penghalang bangsa Israel gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang pertama, ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian.
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini cerita ketika bangsa Israel menunggu Musa 40 hari di Gunung Sinai bertemu Allah, dianggap gak pulang-pulang, ya. Nah, sehingga mereka karena gelisah, mereka menjadi punya ide-ide yang liar. Mereka membuat anak lembu emas, melepas anting-anting semua perhiasan mereka, dan menyembah buatan manusia itu. Dan memang daging mereka suka berpesta pora, ya, melakukan hal-hal yang jahat melalui pesta pora. Sehingga mereka 3.000 orang dibunuh, ya. Ketika Musa datang, Musa begitu marah, dan akhirnya Allah membunuh sedemikian banyak bangsa Israel. Mereka gagal masuk tanah perjanjian karena mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak sabar menunggu Musa datang. Dan ternyata Musa datang dengan berkat, yaitu hukum-hukum Allah. Ya, hukum bagaimana supaya bangsa Israel diberkati Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita di akhir zaman hari ini? Apakah kita menjadi orang yang tidak sabaran dan akhirnya keluar dengan ide-ide liar kita? Kita menunggu pertolongan Tuhan tidak sabar. Kita menunggu hasil dari firman itu tidak sabar. Kita berpikir bahwa aduh, tidak ada lagi solusi melalui Tuhan, melalui firman-Nya. Kita sudah doa begitu lama, tapi tidak datang-datang juga pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya kita pergi mencari berhala-berhala yang bisa menjawab kehidupan kita. Mencari orang-orang pintar, mencari orang-orang yang sepertinya bijaksana, punya banyak pengertian, baca buku-buku, pergi ke orang-orang juga pintar untuk menerima nasihat-nasihat, bahkan mengikuti cara mereka. Ya. Atau bahkan kita masih cari solusi kepada manusia-manusia untuk bisa menolong kita. Hati-hati, jangan sampai itu menjadi berhala dalam hidup kita. Karena kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Karena kita tidak lagi bersandar kepada firman-Nya. Karena kita tidak lagi percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Dan kita mulai pakai ide-ide liar kita. Ya, menciptakan berhala-berhala baru dan mempercayainya. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita ke komsel, tapi kita lebih percaya hal-hal lain daripada apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Itu adalah penghalang untuk kita menerima sepenuhnya masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah, kehidupan yang berlimpah susu dan madu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 8 dikatakan demikian, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, ini yang kedua yang membuat 23.000 bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian, terhalang untuk masuk tanah perjanjian, yaitu percabulan. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Roh Kudus berdiam. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga tubuh kita ini kudus. Hindari berbuat cabul, hindari berzina. Mari kita menjadi orang yang setia kepada pasangan. Kalau kita belum punya pasangan, kita menjaga hidup kita untuk tidak menjadikan tubuh kita ini tempat untuk perbuatan cabul. Dikatakan demikian, kalau orang pergi kepada satu pelacuran, dia akan bersatu daging dengan orang tersebut, dengan pelacur tersebut. Artinya, bait Roh Allah ini tidak mungkin bersatu dengan satu ketidakkudusan, satu kenajisan. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami hal demikian, pastikan kita bertobat, pastikan minta ampun kepada Tuhan dan menyucikan tubuh kita, ya, menyucikan, dan kita minta kuasa kasih karunia Roh Kudus untuk kita bisa menjaga tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan yang seperti firman Tuhan. Nah, ini yang kedua yang membuat banyak bangsa Israel tidak
bisa menikmati tanah perjanjian, tidak bisa masuk. Mereka berbuat cabul. Ya, di dalam konteks firman ini, yaitu bangsa Israel waktu itu berzinah dengan wanita-wanita Moab, ya, dari orang-orang yang bukan sebangsanya. Tuhan tidak berkenan dalam hal itu. Makanya ada puluhan ribu yang binasa. Yang ketiga, apa penghalang untuk kita bisa menikmati tanah perjanjian? Ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, dalam konteks ini kita baca dari Bilangan 21, ya. Apa yang dimaksud mencobai Tuhan? Ya, kita baca di Bilangan 21 ayat 4 dan ke-5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Luar biasa ya. Sadisnya kata-katanya ya. Muak. Muak dengan apa yang disediakan Allah. Ya. Makanan yang namanya mana dikatakan hambar dan sudah memuakkan. Mereka mau sesuatu yang lain. Bosan dengan apa yang disediakan Allah. Ya. Jadi dikatakan mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Nah, itu yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita berkata-kata melawan firman Tuhan. Kita karena lagi emosi dan lain sebagainya, kita melawan Allah. Kita berkata-kata yang against, ya, yang tidak setuju dengan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Bohong itu firman Tuhan. Tidak benar itu firman Tuhan. Dan kita mulai mulai tidak sabaran, dan kita mulai berkata yang tadi saya katakan berlebihan. Ya. Berkat Tuhan kita nggak puas lagi. Yang gini nggak cukup. Aku mau yang lebih. Apaan ini? Ya, makanan hambar. Ya, aku sudah muak. Apakah kita suka komplain mengenai hal itu? Ya, kadang-kadang ya, ketika kita melihat diri kita terlalu banyak yang kita merasa nggak puas, tidak puas ini, tidak puas itu. Ya, belajar. Ketika kita melihat orang lain, kita bisa bersyukur. Ya, hari ini kalau kita semua sehat, kita bersyukur. Kadang-kadang kita nggak puas, gimana. Tapi ketika kita melihat orang yang sakit, kita bisa bersyukur bahwa kita diberi kesehatan. Ya, kita nggak puas dengan apa yang kita punya. Ketika kita melihat orang miskin, maka kita bisa bersyukur bahwa walaupun sepiring nasi, walaupun kita sederhana, tapi kita masih bisa makan. Kadang kita melawan Tuhan. Kenapa gini-gini saja hidupku? Padahal hidup kita sudah sangat baik. Begitu banyak yang lain mengalami yang jauh lebih tidak baik. Nah, hati-hati. Karena hal yang demikian, ya, kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membangun dalam hidup kita, kata-kata yang melawan firman, kata-kata yang melawan Tuhan, itu akan menjauhkan kita dari kerajaan Allah, dari tanah perjanjian, dari berkat-berkat kelimpahan susu dan madu. Ya, itu semua akan menjadi penghalang. Mari kita menjadi orang yang mengucap syukur, positif, ya, selalu berterima kasih dengan apa yang ada dalam hidup kita, selalu tahu bahwa Allah itu baik dan memang baik. Apapun keadaan kita, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan itu akan membuat kita bisa menikmati damai sejahtera, sukacita, tanah perjanjian itu. Kita bahkan akan diberkati juga, saya percaya, secara jasmani maupun rohani. Nah, mari kita perhatikan. Inilah yang ketiga, soal penghalang kita menikmati tanah perjanjian. Yang keempat, yang terakhir di dalam firman Tuhan dikatakan di ayatnya yang ke-10, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut, ya. Bersungut-sungut,
Ini satu hal yang banyak relasinya. Di dalam konteks bangsa Israel juga itu adalah soal pemberontakan kepada otoritas. Salah satu hal yang paling saya pegang dalam hidup saya itu adalah tunduk otoritas. Otoritas adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu siapapun otoritas kita, mau dimanapun, di dalam keluarga adalah suami, ya, di dalam pekerjaan adalah bos kita, di dalam gereja adalah pemimpin komsel, pemimpin area, penatua, diaken. Kita selalu di dalam hidup kita ada otoritas. Kalau kita belum menikah, otoritas kita adalah orang tua. Ya. Di dalam organisasi kita punya otoritas pemimpin organisasi. Di dalam kelas, anak-anak muda punya otoritas namanya ketua kelas, guru, kepala sekolah. Itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di dalam setiap event hidup kita, di dalam setiap periode hidup kita, untuk kita belajar menundukkan diri, untuk kita belajar merendahkan hati, untuk kita belajar tahu bahwa Allah adalah satu-satunya otoritas dalam hidup kita, termasuk menempatkan pemimpin di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan bersungut-sungut. Ya. Sungut-sungut itu adalah seperti memberontak kepada Tuhan. Ya, saya percaya, setiap sungut-sungut kita sedang percaya bahwa Tuhan tidak becus. Kalau kita berkata bahwa pemimpin ini sebetulnya nggak layak jadi pemimpinku, sedang berkata Tuhan tidak becus memilih pemimpin, ya kan? Tuhan tidak becus memilih PKS. Tuhan tidak becus memilih pemimpin area. Tuhan tidak becus memilih bosku itu loh. Pinter aku dibanding bosku. Saya mau katakan, hati-hati dengan dosa bersungut-sungut. Ya. Itu akan menghalangi kita menerima seluruh janji-janji Tuhan, janji tanah perjanjian itu. Seperti dikatakan, banyak dari bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian karena bersungut-sungut. Dan isinya akhirnya memberontak kepada Musa, memberontak kepada Harun. Dan itu artinya memberontak kepada Tuhan. Mari kita jaga. Tunduk otoritas. Itu adalah satu nilai yang Tuhan perkenan. Ya. Dan jangan pernah bersungut-sungut. Karena itu adalah dosa yang sangat mematikan. Mematikan potensi kita. Mematikan segala berkat yang Tuhan sediakan. Mematikan segala sesuatu yang Tuhan, kehidupan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jangan sepelekan sungut-sungut. Nah, itu adalah 4 penghalang yang ada di dalam bangsa Israel yang perlu kita hindari supaya kita jangan seperti sebagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, namun demikian ada lagi tantangan-tantangan di dalam tanah perjanjian. Karena ketika bangsa Israel akhirnya ya dari Kaleb dan Yosua dan memimpin semua ya anak-anak yang tadinya masih di bawah umur, mereka akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun ketika kita ada di dalam tanah perjanjian juga banyak tantangan-tantangan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan supaya di dalam kehidupan kita di dalam kerajaan Allah itu, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita di akhir zaman ini, yang kita hidupi hari ini, ya, kerajaan Allah itu, kita bisa mengalahkan semua tantangan-tantangan itu sehingga semua yang disediakan di dalam kerajaan Allah ini kita bisa nikmati. Nah, saya melihat yang pertama, ini kebetulan ada 4 juga yang saya lihat ya. Tantangan-tantangan atau challenges dalam hidup kita yang bisa membuat kita juga tidak bisa menikmati tanah perjanjian kita dengan sempurna. Yang pertama, bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian, mereka dihadapkan dengan 7 bangsa yang harus ditaklukkan. Ya, ada 7 bangsa yang harus ditaklukkan. Nah, ini tidak mudah. Mereka harus menaklukkan. Maksudnya gini, tanah perjanjian itu bukan tanah perjanjian yang kosong, yang terus kita tinggal datang dan kita nikmati. Tapi bangsa Israel harus mengalahkan ya orang-orang yang sudah tinggal di situ. Nah, apa di akhir zaman ini untuk kita bisa waspada dengan musuh kita di dalam kehidupan kerajaan Allah?
Ya, di Efesus jelas dikatakan bahwa musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus perhatikan ini di dalam hidup kita saat ini sebagai Israel rohani. Kita punya orang-orang yang ataupun ada yang perlu dikalahkan di dalam kehidupan kita untuk menikmati kerajaan Allah ini, yaitu tipu muslihat iblis. Nah, oleh sebab itu kita harus punya apa? Dikatakan di dalam Efesus 6 itu bahwa kita harus memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata rohani. Ya, kalau bangsa Israel harus mengalahkan 7 bangsa, kita diberi Tuhan 7 senjata rohani. Ya, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, baju sirah keadilan, hidup selalu adil, fair, hidup selalu di dalam firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kita harus berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Kita harus menjadi orang yang positif, menjadi orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Kita harus memancarkan damai sejahtera itu kepada banyak orang. Kita harus juga dikatakan berperisaikan iman. Perisai iman. Kita harus pegang iman kita melalui pendengaran firman Tuhan. Ya. Bertopongkan keselamatan. Itu perlengkapan senjata rohani kita. Jangan pernah ragu dengan keselamatanmu. Kita adalah orang yang sudah dijamin keselamatannya. Sehingga kita tidak boleh takut sedikit-sedikit. Apakah keselamatanku hilang? Sedikit-sedikit. Apakah keselamatanku tidak lagi dijamin? Tuhan sudah memberikan itu. Dan itu adalah ketopong keselamatan. Supaya kita tidak diragukan lagi pikiran kita. Karena orang yang ragu akan keselamatannya tidak akan berkemenangan hidupnya. Melawan tipu muslihat iblis. Melawan tuduhan-tuduhan iblis. Ya. Yang berikutnya apa? Dikatakan bahwa kita juga harus punya pedang roh. Ya. Yaitu firman Tuhan. Untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Untuk mengalahkan 7 bangsa. Ya, bangsa Israel pakai pedang. Mereka mengalahkan setiap bangsa-bangsa itu melalui peperangan-peperangan. Dan mereka menghabisi, membinasakan seperti perintah Tuhan. Sampai tidak ada lagi bangsa itu di tanah Kanaan. Nah, di dalam hidup kita pakai firman untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Setiap saat iblis coba masuk, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, pemerintahan-pemerintahan dan penghulu dan penguasa roh itu coba masuk, mempengaruhi kita. Kita pakai firman, ya, pakai firman. Jangan kalau khawatir kita langsung berkata kita tidak akan khawatir. Kalau kita masuk dalam ketakutan, kita bilang Allahku adalah Allah yang menjaga hidupku. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Nah, inilah pedang roh. Dan yang ketujuh, senjata rohani kita adalah berdoa di dalam roh. Nah, ini juga satu hal yang kita akan terus pelajari, ya, seperti Pak Edi kemarin juga di minggu lalu mengajar kita Coram Deo, bagaimana hidup dalam hadirat Allah, hidup di dalam doa kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini adalah senjata-senjata rohani untuk kita mengalahkan tantangan-tantangan di dalam tanah perjanjian. Di dalam hidup kita ini tantangan, yaitu tipu muslihat iblis yang pertama. Yang kedua, ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, pertama yang dihadapi adalah tembok Yeriko. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Yeriko itu kepadamu. Nah, apa yang disebut tembok Yeriko di akhir zaman ini? Buat saya ini adalah yang saya sebut mental block, ya. Ya, kita sering punya masa lalu, budaya, nilai-nilai, pengertian, walaupun kita sudah anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi kita masih punya seperti mental block, kebiasaan-kebiasaan lama, ya, kepercayaan filosofi-filosofi lama yang sulit dirubah. Karena kita sudah terdidik seperti itu. Ya, bahkan kultur, ya, kebiasaan dalam keluarga itu membuat sesuatu yang seperti tembok Yeriko yang susah diruntuhkan. Percaya Yesus, ya. Kita dibaptis. Tapi kalau sudah hidup hari lepas hari,
Kita punya belief tersendiri. Kita punya kepercayaan-kepercayaan tersendiri. Masa lalu, pengalaman-pengalaman hebat yang menjadi satu kepercayaan yang kita pegang. Ya. Pengajaran-pengajaran dari mungkin dari orang-orang hebat, pengajaran-pengajaran bahkan dari keluarga mungkin. Filosofi-filosofi yang sepertinya hebat itu kita pegang menjadi tembok membuat kita tidak bisa berubah. Ya. Mental block, false belief, ya kita kekeh aja. Ya. Juga apa mungkin ya karakter kita. Ya saya orangnya memang seperti ini, jadi tidak bisa punya kelembutan hati untuk mau berubah. Ini adalah salah satu yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Untuk kita menjadi tidak bisa menikmati seluruh kepenuhan tanah perjanjian kita, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Menikmati seluruh berkat, damai sejahtera, sukacita, susu dan madu yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya. Yang hari ini seharusnya kita sudah ada di dalamnya. Karena Tuhan berjanji pada saat kita terima Yesus, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan Tuhan Yesus, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi kita ada di dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menikmati semua berkat kerajaan Allah itu, semua berkat tanah perjanjian itu, seperti sebagian dari orang-orang Israel itu. Orang-orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, mereka memperjuangkan ini dengan pedang untuk merebut itu semua. Apa yang dilakukan untuk meruntuhkan Yeriko, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, mereka bangsa itu mengitari tembok itu 7 hari. Sekali di 6 hari pertama dan 7 kali di hari terakhir. Dengan apa mereka mengelilingi tembok itu? Ada tabut perjanjian, ada peniup sangkakala, dan juga ada orang-orang yang bersenjata yang ada di depannya. Nah, ini berbicara mengenai tentu saja presence of God, tabut perjanjian itu, presence of God. Yang kedua, berbicara mengenai doa dan penyembahan. Dan yang ketiga adalah pedang tadi, orang-orang yang bersenjata, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, hidup kita harus ada terus di dalam presence of the Lord. Kita harus coram Deo seperti yang sudah disampaikan. Hidup dalam hadirat Allah setiap saat. Ingat Tuhan terus dimanapun. 24 jam kali 7. Selalu ada di dalam kehidupan yang bersama Tuhan. Kita tidak pernah memisahkan antara hari Minggu dan hari biasa. Hari Minggu sepertinya dengan Tuhan, hari biasa lupa Tuhan. Ya. Dan kemudian kita harus ada doa dan penyembahan setiap hari. Dan kita siap dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan untuk melawan segala sesuatu yang menjadi mental block kita. Kalau kita mendapatkan belief, kalau kita merasa harus hidupnya berubah, kita bisa pakai firman untuk melembutkan hati kita. Pakai kasih karunia juga untuk melembutkan hati kita. Sehingga kita hidupnya berubah pelan-pelan. Dan tembok itu diruntuhkan, dihancurkan. Nah, ini salah satu tantangan buat kita yang ada di dalam kerajaan Allah, di dalam tanah perjanjian itu, untuk kita bisa menikmati semua yang ada di dalamnya. Yang ketiga, saya sebut akanisme, akanisme. Ya, ini cerita di Yeriko juga ya. Apa yang menjadi tantangan kita orang percaya di akhir zaman untuk bisa menikmati seluruh kerajaan Allah? Ya. Tantangan ini harus kita bisa lewati, ya. Akan seperti kita tahu berbuat dosa, karena ketika Yeriko runtuh, Tuhan sudah ngomong semua yang di situ sudah dikhususkan untuk dimusnahkan. Artinya apapun barang berharga, tidak cuma manusia tapi barang-barang semua binatang itu harus dimusnahkan. Tapi kita semua sudah ingat bahwa akan mengambil beberapa barang berharga. Ya, mari kita baca dari Yosua 7 ayat 20-21. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku.
Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, yang ketiga, yang menjadi tantangan untuk kita bisa menikmati tanah perjanjian atau hidup dalam kerajaan Allah secara sempurna, ya, menikmati semua hasil-hasil di dalam kerajaan Allah itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seperti yang Rasul Yohanes sampaikan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, bahwa itu bukan dari Tuhan, itu dari dunia ini. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita jaga bersama. Ya. Hari ini dunia ini sungguh menawarkan banyak hal. Begitu banyak perkara yang membuat kita itu kadang-kadang lebih sulit untuk menjaga keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan juga keangkuhan hidup. Ya. Kita banyak menginginkan seperti apa yang dilakukan oleh Achan ini. Ya. Dia melihat jubah, pengen. Ya. Dia melihat apalagi perak, dia melihat emas, dia mengingininya. Ya. Kenapa? Karena itu harta, karena itu adalah kekayaan, dan karena itu bisa membuat dia mungkin merasa aman. Padahal Tuhan tetap akan menyediakan berlimpah susu dan madu tanpa jarahan dari Yeriko. Ya, karena Tuhan punya rencana yang lain untuk memberkati dengan cara Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita. Hati-hati dengan hal-hal demikian. Kita ingin itu, kita ingin ini. Ya, kita harus jaga hati kita supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Sudah diingatkan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu membuat kita ya jauh dari Bapa. Itu bukan dari Bapa, itu dari dunia. Nah, mari kita ya ini buat saya juga ya untuk menjaga kita bukannya tidak boleh membeli sesuatu, bukannya kita tidak boleh mengingini sesuatu ya, tetapi itu tidak boleh menjadi tuan atas hidup kita. Saya melihat bahwa apapun yang ada dalam dunia ini ya segala sesuatu yang ada dalam ditawarkan dunia ini itu akan menjadi hamba yang baik. Tapi kalau itu menjadi tuan, ya itu akan menjadi tuan yang sangat jahat untuk hidup kita, terutama hidup rohani kita. Jadi kalau yang wanita ya senang dengan mungkin hal-hal yang indah-indah ya, mungkin baju, mungkin perhiasan dan lain sebagainya, yes okay, itu bukan dosa. Tapi kalau itu menjadi tuan, karena kita harus punya itu, karena kita iri melihat orang lain punya, dan kita mengusahakan habis-habisan untuk memilikinya, itu akan menjadi sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Yang laki-laki mungkin mungkin lebih senang umpamanya hal-hal yang seperti mungkin gadget, elektronik, atau mungkin mobil dan lain sebagainya, atau hal-hal dan hobi bahkan ya. Itu semua menjadi hamba yang baik kalau kita bisa mengontrol keinginan hati kita, keinginan mata kita itu. Namun akan menjadi tuan yang jahat kalau kita sudah terikat kepadanya. Kita harus punya, kita harus ganti mobil, kita harus ganti handphone setiap saat, kita harus ganti apapun yang kita inginkan setiap saat. Dan sepertinya kita tidak nyaman kalau itu belum dilakukan. Wah, itu akan menjadi tuan yang jahat. Dan itu akan membuat kita tidak bisa menikmati tanah perjanjian hidup kita. Hidup tidak dalam damai sejahtera. Akhirnya kita bahkan kadang-kadang memaksakan diri, bahkan kadang-kadang terjerat hutang dan lain sebagainya. Dan kelimpahan susu dan madu itu tidak kita nikmati. Nah, itulah tantangan bangsa Israel ketika mereka sudah di dalam tanah perjanjian. Ya, demikian juga kita hari ini menjadi tantangan kita. Yang keempat, saya ambil dari Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu,
serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, ini sedang berbicara mengenai bangsa Israel mengambil perempuan-perempuan dari orang-orang Kanaan yang masih tersisa. Ya, ini menarik di dalam firman Tuhan bahwa memang ada bukan diberi izin ya, Tuhan memang menyisakan, dikatakan ya, sebagian bangsa-bangsa asli Kanaan ya, orang Hewi, orang Peris ya, dan orang Girgasi, dan orang Kanaan, orang Amori gitu ya, disisakan sedikit untuk menguji ya, apakah bangsa Israel mendengarkan ya dan memegang dengan setiap perintah yang disampaikan Musa atau nenek moyang sebelumnya ya. Di masa hakim-hakim itu bangsa Israel ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti zaman Musa ya. Mereka adalah anak-anak atau cucu-cucu ya. Apakah mereka memegang semua perintah yang sudah disampaikan oleh nenek moyang mereka? Dan ternyata mereka tidak, mereka kawin campur. Dan akhirnya yang saya sebut ini untuk di akhir zaman seperti hidup kita adalah kompromi. Kompromi akan menjadi tantangan hidup kita untuk bisa menikmati tanah perjanjian. Ya, hidup kita hari ini mungkin banyak yang harus jadi kompromi dengan sistem dunia. Apa yang kita alami hari lepas hari membuat kita mau nggak mau kadang-kadang kompromi. Ya, makanya saya selalu punya satu nilai yang saya pegang dengan kuat. Lebih baik kita benar, jangan baik. Karena baik sering kompromi. Ya. Karena kita tidak mau menyinggung orang lain, maka kita mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Atau yang kelihatannya semuanya menyenangkan semua orang, makanya kita oke juga. Dan itu membuat Tuhan tidak diprioritaskan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak sesuai. Jadi hati-hati dengan kompromi akhir zamannya. Terutama ketika kita juga hidup dalam pekerjaan. Kadang-kadang kita kompromi. Ya sedikit gak jujur is okay. Ya, Tuhan mengerti. Ini sulit gitu ya. Kita mungkin harus korupsi sedikit-sedikit. It's okay. Kita mendapatkan suap dikit-dikit. It's okay. Kan cuma sedikit. Kita kompromi. Ya. Saya tidak memaksa mereka memberi saya, tapi mereka memberi dengan sukarela. Tapi keputusan kita terpengaruh dengan pemberian itu adalah suap. Dan kita merasa oke. Ya. Kadang-kadang mungkin perpuluhan, ya perpuluhan is oke lah. Kadang-kadang nggak usah. Atau perpuluhan kita kompromi, ya sebagian aku kasih ke yang lain gitu ya. Dan bukan kepada gereja Tuhan. Kita kompromi karena kita berpikir itu baik-baik saja. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kompromi. Tuhan adalah putih atau hitam. Makanya kita mengikuti Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan, seakurat mungkin. Itu yang saya sebut benar. Ya, kita harus benar, walaupun benar kadang-kadang tidak sesuai selera banyak yang lain. Ya. Nah, hati-hati karena di dalam hidup kita uang, pekerjaan, pelayanan itu. Bahkan pelayanan, kadang-kadang kita kompromi, ya kan? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang akan menghalangi kita. Dan akan membuat kita tidak bisa menikmati tanah perjanjian secara sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar mengenai bangsa Israel yang memang menggambarkan hidup rohani kita di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita waspada. Supaya kita jangan menjadi seperti bagian yang terbesar dari mereka waktu itu yang tidak masuk tanah perjanjian. Ya, mereka kehilangan ya perjanjian yang Tuhan sudah berikan itu, yang seharusnya menjadi hak warisan buat mereka. Tapi mereka kehilangan, mereka membuangnya. Dan biarlah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ini kita akan menikmati tanah perjanjian itu. Bahkan di masa-masa yang semakin sukar ke depan, tetap tanah perjanjian di akhir zaman ini, kehidupan di dalam kerajaan Allah itu akan kita bisa nikmati sepenuhnya. Bagi mereka, bagi kita semua yang fokus sepenuhnya dengan segala yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya. Dan kita tidak terganggu dengan penghalang-penghalang dengan tantangan-tantangan. Kita mengalahkan tantangan-tantangan
tipu muslihat iblis. Ya, tantangan-tantangan kompromi, keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, dan tembok Yeriko, segala hal yang membuat kita sulit berubah, mental block. Ya, kita walaupun orang Kristen, tetapi kita seperti tetap memegang nilai-nilai lain. Ya, tidak mau berubah karena ini yang aku sudah terima dari dulu. Hari ini mari kita menjadi orang yang hanya satu, melakukan firman Tuhan, hidup berpegang kepada firman-Nya saja. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan adalah orang-orang yang ada di dalam tanah perjanjian dan akan menikmati segala berkat tanah perjanjian, hidup dalam kerajaan Allah itu sepenuh-penuhnya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.